الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kembali kita bisa melaksanakan aktivitas kita, rutinitas kita, yaitu thalabul ilmi. Semoga dengan rutinitas aktivitas yang istiqomah ini mudah-mudahan Allah menjadikan kita menjadi orang-orang yang senantiasa bersabar di dalam meniti jalan Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti satu jalan, keluar dari rumahnya, kemudian dengan tujuan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya, maka Allah mudahkan baginya lahu tariqan ilal jannah. Allah mudahkan jalannya ke surga. Jadi jalan menuju ke surga ini Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita, yaitu diantaranya menuntut ilmu. Jadi kalau panjenengan pengen masuk surga, maka diantara petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dimudahkan ke surga adalah dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan thalabul ilmi kita ini senantiasa istiqomah, dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu masih pada ayat tafsir surat Al-Baqarah ayat 255, atau yang kita kenal dengan ayat kursi. Kita masih pada ayat kursi. Kemarin sudah kita kaji, dan hari ini kita akan sempurnakan dengan menyelesaikan ayat kursi yang kemarin belum kita selesaikan, ya. Dan insya Allah kemarin keutamaan-keutamaannya juga sudah disebutkan, dan hari ini juga insya Allah akan kita sampaikan keutamaan-keutamaan. Ada beberapa keutamaan ayat kursi. Sebelumnya, di dalam ayat ini kita kemarin sudah mengkaji bahwa ayat kursi ini adalah salah satu ayat yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis, yaitu disebutkan di dalam hadis Ka'ab, bahwa kemarin kita kaji ayu ayatin fi kitabillahi a'zam, ayat apa yang paling agung di dalam Al-Quran. Maka
beliau ditanya terus, faraddadaha miraran. Ketika ditanya apa ayat yang paling agung, dijawablah ayatul kursi. Maka ayat kursi ini adalah ayat yang ada di dalam Al-Quran yang paling agung. Karena apa? Karena kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Imam Ahmad menyebutkan bahwa di dalam ayat kursi ini Allah menyebutkan namanya sebanyak 17 kali. Ya, kemarin kita menghitung ada kelewatan ya. Jadi coba kita hitung lagi. Ya, di dalam ayat kursi ini Allahu 1, la ilaha illa huwa 2, al-hayyu 3, al-qayyum 4, la ta'khuduhu sinatun 5, wala naum 6, lahu ma fis samawati 7, wa ma fis samawati wa ma fil ardi 8, man dalladzi yashfa'u indahu illa biidni 9, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum 10, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi 11, wasi'a kursiyuhu 12, as-samawati 13, wal ardi 14, wala ya'uduhu hifdhuhuma 15, al-aliyu 16, al-azim 17. Ya. Jadi disebutkan bahwa di sini Allah menyebutkan 17 kali. Maka di dalam ayat ini kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya keagungan ayat kursi ini adalah kita betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, mengetahui siapa Allah. Jadi seperti kita ingin mengenal seseorang, ya, ada kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Sama begitu juga kita. Kalau kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mendekat kepada kita sementara kita jauh? Kita tidak kenal Allah, kita menjauh dari Allah. Maka di dalam ayat ini kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita mengenal Allah, maka kita akan naik kepada level kita meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada. Allah Subhanahu wa ta'ala itu senantiasa bersama kita. Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa ada ketika kita membutuhkannya. Allah Subhanahu wa ta'ala ada ketika kita dalam keadaan sedih, ketika kita dalam keadaan ingin mencari solusi, ada Allah. Karena kita sudah mengenal Allah. Karena sudah mengenal, kita meyakini bahwa Allah itu bersama kita. Maka kalau sudah mengenal, meyakini, naik level berikutnya. Apa levelnya? Mencintai Allah. Ya. Sudah mengenal, sudah meyakini, ya. Maka akan tumbuh cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah cinta, level yang lebih tinggi lagi apa? Syauq. Apa? Rindu. Nah, panjenengan kalau sudah rindu kepada Allah, maka pengennya itu ketemu Allah. Nah, panjenengan pun sanggup ketemu kali Allah Subhanahu wa ta'ala? Sudah siap Bapak Ibu? Sudah siap bertemu dengan Allah? Insya Allah nggih. Insya Allah kok ragu-ragu ngoten. Insya Allah siap. Ya. Ini level yang paling tinggi. Kalau sudah mencapai level rindu kepada Allah, sudah ya, yang dirindukan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, ingin bertemu dengan Allah, maka tidak akan pernah meninggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupannya. Ya. Masya Allah ya. Kalau sudah levelnya tingkat tinggi, maka hari ini kita mengkaji ayat kursi ini adalah dalam rangka untuk
Baru level pertama. Napa level pertama nih? Mengenal, ta'aruf. Bagaimana caranya? Kita memahami ayat kursi. Kemarin sudah kita kaji bahwa kenapa kok ada nama Allah, ya? Allah ini satu nama yang tidak boleh dirubah, yang tidak boleh disematkan kepada orang. Misalnya Allah yoyo itu nggak boleh, ya. Nggak boleh dipakai nama siapapun. Allah ini adalah zat yang namanya tidak boleh dirubah. Sehingga ayat kursi ini turun pada saat setelah hijrahnya Rasulullah ke Madinah, dan ini ayat kursi karena keagungannya dikawal oleh ribuan malaikat. Maka dimulai dengan nama Allah, ya. Tidak ada ayat di dalam Al-Quran selain ayat kursi ini yang dimulai dengan nama Allah. Kalaupun ada permulaannya Qul huwallah. Nah, jadi ayat kursi ini sangat istimewa. Allah. Nah, kemarin sudah kita kaji la ilaha illa huwa. Bagaimana kita harus memahami bahwa, ya, ketika kita ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang diibadai, tidak ada yang berhak diibadai kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka illa huwa, peribadatan selain Allah kita buang. Ya. Jangan sampai kita beribadah kepada selain Allah. Jadi kita memurnikan ibadah la ilaha illa huwa illallah. Nah, ini konsekuensi kita mengucapkan la ilaha illallah. Beribadah hanya kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah. Kita mencintai hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah, minggir dulu. Oke? Nah, ini kita mengenal Allah. Levelnya kalau sudah mengenal ya meyakini bahwa betul-betul yang diibadai adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat kursi ini ketika turun, ya, patung-patung banyak yang jatuh. Kemudian diriwayatkan juga mahkotanya para raja ini tiba-tiba jatuh. Dan banyak diriwayatkan bahwa keagungan ayat kursi ini Masya Allah, ya, karena di dalamnya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa huwa, kemarin sudah kita kaji, ya, panjang lebar. Kemudian al-hayyu al-qayyum. Al-hayyu, napa Pak kemarin? Al-hayyu, maha, ya, yang menghidupkan. Al-hayyu, ya, yang menghidupkan panjenengan sinten? Allah. Yang mematikan panjenengan? Allah. Jadi kenapa kita hidup ini kadang merasa ketakutan, bahkan wis urip iki wis bosen urip nang donya, akhirnya bunuh diri, ya. Tidak sanggup dengan berbagai macam keadaan, kesedihan, ya. Sehingga seakan-akan hidup ini dibuat sendiri. Sampean sedih, sampean susah, sampean berat, ya. Hidup ini karena apa? Dibuat sendiri. Padahal hidup ini yang membuat siapa? Allah. Karena kita tidak mengenal Allah, seakan-akan hidup kita ini susah. Ya, pripun kabari? Susah, Pak. Urip iki saiki susah. Paling abot urusanku nang dunia iki paling abot. Kenapa berat? Kenapa paling berat? Karena tidak melibatkan Allah. Padahal Allah sudah mengatakan inna ma'al usri yusra. Tidak satu kali, dua kali. Inna ma'al usri yusra. Ya. Dalam kesulitan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan. Kadang-kala kita tidak bersabar. Dan kadang karena kita tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hidup kita ini menjadi susah, menjadi gelisah, menjadi sulit.
Maka di dalam riwayat yang lain disebutkan kalau kita ingin menghindari kegundahan, ya, kita menghilangkan kesusahan dalam hidup ini, membaca ayat kursi 18 kali. Ya. Kemudian di dalam riwayat yang lain juga bahwa ayat kursi ini juga menghilangkan kegundahan, kegelisahan. Ya. Nanti insya Allah di akhir kajian kita bacakan keutamaan-keutamaan ayat kursi ini. Baik, Al-Hayyu, Allah Maha Hidup ini Masya Allah, ya. Kita harus yakin, ya, kalau panjenengan kenal Allah, Allah yang menghidupkan, berarti hidup kita ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Tapi kadang-kadang kita ini nggak yakin. Akhirnya apa? Dengan tidak yakinnya kita, kurang dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup kita menjadi susah, menjadi berat, ya, menjadi tidak karu-karuan. Padahal kalau kita tadi sudah la ilaha illallah, tidak beribadah, ya, kecuali hanya kepada Allah, itu sudah tenang. Apalagi kita yakin Al-Hayyu Al-Qayyum, ya. Al-Qayyum Maha napa Pak? Al-Hayyu Al-Qayyum Maha Pak kemarin? Al-Qayyum Maha mengurus, mengatur, ya. Jadi panjenengan hidup ini siapa yang ngurus Pak? Sinten sing ngurus? Allah. Tapi kula niki pendamelan nyambut gawe gak tahu beres, golek penggawean gak tahu oleh, ya. Jadi merasa dirinya susah. Karena apa? Dia merasa mengurus dirinya sendiri, gak mampu kita. Karena yang mengurus kehidupan kita ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita hidup ini merasa susah, merasa gelisah, merasa berat, merasa hidup ini tidak karu-karuan, karena panjenengan belum kenal sama Allah, karena panjenengan tidak yakin Al-Hayyu Al-Qayyum. Kalau Al-Hayyu Al-Qayyum itu kita yakini, Allah Maha menghidupkan, Allah yang mengurus kita, insya Allah kita akan tenang. Masya Allah. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Kemudian ini juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan la ta'khuduhu sinatu wala naum. Apa artinya? Nah, inilah yang kemarin juga sudah kita sampaikan, bahkan para ulama menjelaskan, ya, kenapa kok tidak menyebutkan ngantuk saja atau tidur saja, tapi di sini Allah menyebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak ngantuk, ya, la ta'khuduhu sinatun, ya, tidak pernah mengantuk. Mestinya tidak pernah mengantuk ya berarti nggak tidur. Nggih napa mboten? Tapi para ulama mengatakan antara tidur dan ngantuk itu beda. Ya, ada orang itu enggak pakai ngantuk langsung tidur. Ya. Ada orang itu mau tidur ngantuk dulu. Ngantuk ya baru tertidur. Ada yang ngantuk saja tapi enggak tidur. Maka di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan la ta'khuduhu sinatun wala naum. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ngantuk. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tidur. Sehingga urusan panjenengan ini diurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 24 jam non-stop. Bahkan tidurnya jenengan, tidurnya kita itu diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Masya Allah, kalau kita yakin dengan apa yang kita kaji hari ini, di dalam ayat kursi ini betul-betul kita akan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita yakini. Sehingga
dengan meyakini seperti ini hidup kita menjadi tenang. Maka kalau jenengan gelisah baca ayat kursi. Jenengan gak duwe-duwe baca ayat kursi. Loh ini sunahnya ya. Jenengan misalnya yang anak-anak muda ini, remaja ini pengen nikah kok susah. Nah, nanti ada hadisnya. Ya. Nanti Rasulullah itu manggil salah seorang pemuda. Ya fulan, kamu belum nikah? Belum. Nah, karena saya enggak punya mahar ya Rasulullah. Nah, jadi di sini nanti akan kita bacakan keutamaannya. Termasuk ayat kursi ini bisa menjadi solusi. Ya. Masya Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ini kita percepat saja karena ini sudah kita kaji kemarin. Allah Subhanahu wa taala yang menguasai langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala Maha hidup, ya, yang mengurus kehidupan. Kemudian tidak tidur, tidak mengantuk, tidak tidur dan menguasai langit dan bumi. Jadi kalau kita yakin Allah yang menguasai langit dan bumi ini, maka kita tidak akan pernah bergantung kepada manusia. Ya. Kita tidak akan pernah bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Panjenengan akan yakin kepada Allah bahwa semua urusan yang mengatur ini adalah Allah. Hatta jenengan datang ke sini ya. Kemarin yang hadir ya, itu juga atas kehendak Allah. Ada halangan, ya itu atas kehendak Allah. Ya, hari ini kita datang ke sini, hadir ke sini, ini juga diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini ada yang susah, ada yang banyak hutangnya, ada yang banyak masalahnya, kita yakini hari ini lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Allah yang menguasai langit dan bumi. Kalau kita bergantung kepada Allah, insya Allah akan selesai. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, dia betul-betul dekat dengan Allah, melaksanakan syariat Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah akan berikan jalan keluar dari semua permasalahannya. Tidak hanya itu, Allah katakan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Masya Allah. Inilah pentingnya kita mengenal Allah. Hari ini kita upgrade ya. Kita dekatkan diri kita lagi kepada Allah. Jangan sampai kita jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya pantas Pak, wajar kalau jenengan rezekinya seret. Ya. Urusannya ruwet. Karena apa? Karena jauh dengan Allah. Ketika kita dekat dengan Allah, ya ja'allahu makhraja. Jalan keluarnya banyak. Banyak. Mungkin dari mana ya datangnya kita tidak tahu. Karena Allah akan membantu seluruh urusan orang-orang yang beriman. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka ya. Wayahe bayar SPP ono, alhamdulillah. Wayahe bayar apa cicilan. Kata sing nyicil nggih. Wonten-wonten. Oh wonten nggih. Wayahe nyicil wonten. Wonten mawon, nyicil omah, nyicil sepeda motor, nyicil apa maneh ya. Oh rame. Nek jenengan kenal Allah, dekat dengan Allah, cicilan-cicilan itu akan mudah ya. Kemarin termasuk kita membahas 5 kunci keberkahan. Jadi barokah itu tidak harus banyak, tapi kita bahagia. Tidak harus memiliki semuanya, tapi pada saat kita membutuhkan
ada. Nah itu barokah. Sama kayak panjenengan ya, wayahe boto ono, alhamdulillah. Nah, berarti takwanya ditingkatkan lagi. Kalau takwanya ditingkatkan lagi, tidak hanya itu, tahu-tahu nanti ada yang datang ya, ngelunasi utangi jenengan ya. Tahu-tahu ya nanti seminggu lagi berangkat umroh. Masya Allah. Ini karena kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala ini menentukan ya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Nah. Dan man dalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Kemarin kita sudah membahasnya ya. Kaqaulihi ta'ala wala yashfa'una illa liman irtada. Allah Subhanahu wa taala tidak menolong kecuali kepada siapa saja yang diridhoinya. Ya. Wa hadza min 'azamatihi wa jalalihi wa kibriyaihi azza wa jalla. Dan inilah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di antara keagungan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menghendaki siapa saja yang ditolongnya biizni, yaitu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau panjenengan itu nanti Allah izinkan panjenengan menjadi orang kaya, Allah sangat mudah sekali membuat panjenengan kaya. Tetapi hari ini ya, saya ini sudah berusaha kemana-mana ya, kerja, banting setir ya, banting tulang, banting napa malih? Banting piring, dibanting kabeh ya. Dibanting kabeh, ya ora soge-soge ya. Man dalladzi yashfa'u illa bi'idznih. Kalau Allah menolong hambanya itu sangat mudah sekali dengan izin Allah ya. Allah Subhanahu wa taala bisa menjadikan kita menjadi orang kaya raya cepat ya. Tetapi atas izin Allah ya. Maka hari ini ketika kita dalam kondisi seperti ini ya, wonten sing miskin toh hari ini, wonten enten, alhamdulillah. Mesti ini ngoten Pak, alhamdulillah. Mata kita sempurna, telinga kita sempurna, tangan kita sempurna, kaki kita sempurna, kita punya rumah, punya istri, punya anak, bisa sekolah, bisa bekerja, sempurna, alhamdulillah. Ya. Nek sampean sambat, sampean mengeluh, lihat di Palestina. Nggih. Kita lihat di Palestina. Fakir, miskin, anak kecil, orang kaya, ya, tua, muda, laki-laki, perempuan, tidak peduli, semuanya dalam kondisi sekarang ya ketakutan. Karena terus terjadi bombardir, ya, diserang terus menerus. Ada yang kehilangan bapaknya, ada yang kehilangan ibunya, ada yang kehilangan bapak ibunya, ada kehilangan seluruh keluarganya. Ya. Ini semuanya kita syukuri, hari ini kita sempurna, dalam keadaan sempurna. Jadi jangan mudah sambat Pak. Maka kalau kita ingin pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah. Kita dekat dengan Allah. Kita mengenal Allah. Kita meyakini Allah, kita mencintai Allah dan merindukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Allah akan dekat dengan kita. Apapun yang kita minta, apapun yang kita mohon kepada Allah, Allah pasti akan memberinya. Ya. Imma fid dunya au fil jannah. Kalau tidak diberikan Allah Subhanahu wa taala di sini, maka Allah akan berikan di surga. Jadi doa-doa panjenengan itu ya, di dalam satu riwayat disebutkan yudakhiru fil jannah.
Jadi yang pertama dikabulkan, yang kedua ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga menjadi simpanan di surga. Jadi jenengan misalnya minta rumah, minta mobil, minta suami, minta istri, minta apapun hari ini, kalau tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, jangan pesimis, terus berdoa. Karena dengan doa-doa panjenengan ini, itu tanda bahwa antum semuanya adalah dekat dengan Allah, dekat yang memiliki langit dan bumi. Tapi kalau kita tidak berdoa, ya, waduh, sungkan aku arep ndonga. Ndonga apa ya? Wong awak dhewe iki yo nang masjid ae jarang-jarang, ya. Maca Quran yo gak tahu. Poso apa maneh. Ya. Taklim ngaji yo gak blas. Nah, merasa malu padahal Allah Subhanahu wa taala menghendaki hambanya ini datang kepadanya. Masya Allah. Nah, di dalam ayat ini disebutkan man dalladzi yashfa'u indahu illa biidzni. Ini adalah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menolong siapa saja atas izinnya, atas kehendaknya. Ya. Jadi pertolongan-pertolongan Allah Subhanahu wa taala ini juga diberikan kepada, ya, para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada orang-orang yang soleh, wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang dekat kepadanya. Jadi pertolongan Allah itu sangat dekat. Ala inna nasrallahi qarib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh pertolongan Allah itu sangat dekat. Nah, sangat dekat. Man dalladzi yashfa'u indahu illa biidni. Di dalam ayat ini, annahu la yatajasaru ahadun ala ay yashfa'a li ahadin indahu illa biidnihi lahu fis syafa'ah. Kemarin sudah kita bahas. Nah, ini malam ini kita masuk pada season kedua, ya. Pada malam hari ini kita masuk pada lanjutan ayat ini. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan ini adalah sifat Allah, dan Allah menyebutkan di dalam ayat kursi ini, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, dalilun ala ihatatin ilmihi bijami'il kainat. Ini adalah satu dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala menguasai semua ilmu, ya. Memiliki ilmu madhiha wa hadiriha wa mustaqbalaha, yang telah lalu, yang sudah berlalu. Allah Subhanahu wa taala mengetahui semuanya. Panjenengan melakukan apa saja yang sudah berlalu, Allah tahu. Allah tahu, Allah mencatat, ya. Kalau hari ini komputer mungkin tidak bisa menjangkau, ya. Atau kalau ada jejak digital ya paling ya foto-foto, ya, paling video atau apa, jejak digitalnya nggak sempurna. Tapi Allah Subhanahu wa taala, ya, mengetahui ilmu, ya, yang lalu, wahadiriha, yang akan kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala tahu, ya. Wa mustaqbalaha, dan yang akan datang itu juga Allah tahu, ya. Jadi Allah mengetahui, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Maka kalau ada orang yang menyombongkan diri, ya, saya memprediksi nanti 2026 itu, ya, akan terjadi begini. Nah, sekarang kita harus punya investasi emas, ya.
duwe gak duwe, ya. Golek emas nanti. Ya, untuk menghadapi tahun 2026, ya. Semuanya akan hancur, ekonomi akan melemah. Ini prediksi manusia. Bisa jadi 2026, 2029, ya, muncul pemimpin yang adil, ya, menggantikan pemimpin-pemimpin yang zalim, ya, muncul pemimpin yang adil, di mana Allah Subhanahu wa taala menghendaki bahwa bumi ini akan diwariskan kepada hambanya yang beriman. Ini mboten percados dibuka surat An-Nur ayat 59. Nah, jadi kita ini yang ngaji malam ini kecerdasannya seperti Imam Al-Bukhari. Jadi Imam Al-Bukhari itu kalau ngaji Pak, tidak pernah bawa catatan. Jadi teman-temannya ini sampai mengkritik, kamu ngaji 2 minggu, 2 pekan kok nggak pakai catatan, ya. Nah, akhirnya Imam Bukhari, coba lihat catatanmu. Kemudian dilihatkan ke Imam Bukhari catatannya, dikoreksi catatannya, ini salah. Loh, kamu nggak nyatat tapi hafal, saya hafal semuanya, ya. Bahkan Imam Bukhari itu kalau ada gurunya An Sufyan, An Ibrahim, An ini ya, beliau itu langsung koreksi, Ustadz mohon maaf itu tidak nyambung, si fulan ini dengan si fulan ini tidak nyambung. Jadi beliau itu hafal tanggal lahirnya, domisilinya di mana, aktivitasnya apa, semuanya. Nah, sampai seperti itu detail. Makanya beliau meriwayatkan lengkap ya, sahih. Nah, jadi kalau taklim begini, ya belajar begini tidak pernah pakai catatan. Makanya saya salut sama jenengan ya. Jenengan ini kecerdasannya seperti Imam Al-Bukhari. Masya Allah ya. Jadi luar biasa ya. Barakallah. Ya. Ya. Prediksi Allah Subhanahu wa taala. Kita ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui ya ilmu yang dulu ya yang akan datang hari ini dan akan datang. Ya, monggo dibaca artinya. Yang An-Nur 59. Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balik. Oh. An-Nur 59. Iya. Ya coba dibaca. Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balik, maka hendaklah mereka meminta izin seperti orang-orang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Kayaknya kurang tepat. Ya ini 55 Pak. Ya 55. Kurang tepat ya. Ayat 55 ya, dibaca yang agak keras karena ini janji Allah Subhanahu wa taala, ini juga termasuk ilmu Allah mustakbal ya, ilmu Allah yang akan nanti terjadi ya. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang soleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoi oleh Allah untuk mereka, dan benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku. Ya, dengan terus tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku, dan barang siapa yang tetap kafir sesudah janji itu, maka mereka itulah orang-orang fasik. ya, Masya Allah ya. Ini janji Allah Subhanahu wa taala al-mustakbal. Ya, ini ilmu Allah Subhanahu wa taala yang akan terjadi nanti. Kita nggak tahu. Ya. Inilah keterbatasan kita. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi. Ya.
Jadi Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian yang mereka mengerjakan amal-amal yang soleh. Ya. Jadi ini Allah berjanji ya. Kepada mereka orang-orang beriman yang beramal soleh. Apa janji Allah? La yastahlifannahum fil ard. Yaitu apa? Sungguh, pakai ya, lam taukid. La yastahlifannahum. Sungguh akan menjadikan mereka itu apa? Khalifah, ya, berkuasa. La yastahlifannahum fil ardi, mereka akan sungguh-sungguh berkuasa di muka bumi ini sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang ya, orang-orang yang sebelum mereka berkuasa. Nah, dulu ya sebetulnya belum lama juga sih ya, umat Islam ini, orang-orang beriman, orang-orang soleh ini berkuasa ya, bisa menguasai bumi. Artinya memiliki satu kepemimpinan yang disepakati oleh seluruh kaum muslimin dan para ulama untuk menjadi pemimpin menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu 1924 runtuh, jatuh kekuasaan. Nah, itu berarti dulu, nggih? Dulu. Berarti dulunya kan masih baru itu. Itu sejak 1400 tahun yang lalu. Ya. Dari mulai kekhilafahan, ya, khilafah alamin haji nubuwah, yaitu Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kemudian dilanjutkan oleh kekhilafahan ya, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah dan seterusnya sampai ya Turki Utsmani 1924 jatuh. Tidak lagi umat Islam ini, orang-orang beriman ini berkuasa memimpin ya, dalam sebuah negara diatur dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah ya, kita di negeri ini alhamdulillah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan. Ya, ini sudah masuk 1 Agustus Pak ya. Berarti temanya kemerdekaan nggih. Nah, temanya kemerdekaan. Ya, kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menyembah Allah Subhanahu wa taala ya tanpa ada halangan. Ya, kita bebas. Selama kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita syukuri nikmat ini. Ya. Karena dasar negara kita juga ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa itu tauhid napa mboten? Tauhid. La ilaha illallah, tidak ada ilah selain Allah. Berarti Maha Esa. Esa itu satu. Itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, Allah berjanji suatu hari nanti Allah akan memberikan kekuasaan ini kepada orang-orang yang beriman, yang beramal soleh untuk menguasai bumi ini. Ya. Kalau sekarang kita merasakan banyak ya huru-hara akhir zaman ini ya, nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan satu kondisi di mana kita akan mendapatkan kepemimpinan yang adil. Negara ini menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya. Jadi Allah mengatakan kamastahlafal ladzina min qablihim, sebagaimana dulu Allah memberikan kekuasaan kepada Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, ya, dan selanjutnya. Jadi ini adalah ilmunya siapa Pak? Ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum. Jadi kalau ada orang prediksi begini dan begitu, ya,
Maka ilmu Allah lebih tinggi. Di mana ilmu Allah? Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan di dalam Al-Qur'an. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kok masih ada orang yang tidak percaya dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah? Ya. Kok percaya dengan karangan-karangan? Ya. Nah, jadi inilah mereka lebih merasa pinter, merasa berilmu karena gelarnya sudah tinggi sehingga mereka membuang Al-Qur'an. Nah, ini berbahaya. Maka kita mengenal Allah, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui segala ilmu yang ada, ya, baik yang dulu, yang hari ini, ya, dan akan datang. Dulu, hari ini, dan akan datang, Allah Maha tahu segalanya. Nah, jadi panjenengan tidak usah khawatir. Ya. Aku saiki melarat, sapa ngerti seminggu mana sampean soge. Nah, ini ilmu Allah, Pak. Enggak ada, ya, rahasianya hanya dari Allah. Ya. Karena apa? Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biidzni. Nah, inilah fungsinya atau dampak positifnya kita mengkaji ayat kursi. Jadi enggak usah khawatir, ya. Enggak usah khawatir, kita jalani saja. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Ay la yatlu'u ahadun min ilmillahi ala syai'in illa bima a'lamahu Allahu azza wa jalla wa atla'ahu alaihi wa yahtamilu an yakuna al-murad la yattali'una ala syai'in min ilmi dzatihi wa sifatihi illa bima atla'ahumullahu alaihi ka qoulihi wa la yuhituna bihi ilman. Jadi ilmu Allah Subhanahu wa taala ini meliputi segalanya. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Jadi Allah Maha tahu segalanya. Jadi semua ilmu, ya, meskipun dikuasai oleh manusia hari ini, itu hanya setitik saja. Ya. Laukana al-bahru, ya. Laukana midadal bahri, laukana al-bahru, seandainya air laut itu adalah tinta, maka tidak akan bisa menuliskan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Di dalam satu hadis disebutkan kita ini, ya, ilmu kita ini ibarat laut, kemudian jari kita celupkan di air laut, kemudian kita angkat, tetesan air itu, tetesan air yang menetes, ya, itu ilmu kita. Sementara air laut itu adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala, itu gambaran dari Rasulullah. Sehingga ilmu kita ini sedikit sekali. Ya. Dan ilmu Allah meliputi segalanya. Ya. Maka kita, ya, jangan sampai berguru dengan satu guru saja. Karena bisa jadi guru yang mungkin, ya, kita tidak fanatik terhadap guru itu, justru guru itu guru yang kita mungkin kadangkala kita anggap remeh, ternyata ilmunya lebih banyak. Nah ini, karena Allah Subhanahu wa taala ilmunya meliputi segala sesuatu. Ilmunya Allah Subhanahu wa taala bisa saja melalui orang-orang yang mungkin tidak kita kenal. Ya. Kadangkala kita fanatik terhadap satu guru, ya. Nek mboten niku mboten purun. Ya. Pokoke nek mboten ustaz niku wis males ngaji. Nah, padahal kadang-kala kita mendapatkan ilmu yang lebih banyak dari guru selain guru yang kita fanatik tadi. Maka jangan sampai kita membatasi hanya satu guru. Ya. Panjenengan ngertos Imam Bukhari niku gurunya berapa, Pak? Gurunya itu 1000 lebih.
gurunya Imam Bukhari 1000 lebih. Beliau berasal dari Bukhara, dari negara Persia. Beliau Imam Bukhari itu bukan orang Arab, bukan Habib. Tapi para ulama sepakat tidak ada kitab yang paling benar, yang paling sahih ya, selain Al-Quran kecuali apa? Kitab Sahih Imam Bukhari, hadis-hadis yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari. Beliau berguru dengan 1000 guru lebih. Setiap guru yang dia datangi, dia akan belajar paling tidak minimal 6 bulan. Ya. Nah, paling lama 6 tahun menetap di sebuah kota. Ya, dari Irak nanti ke Mesir. Ya. Di situ berapa lama pindah lagi, cari guru lagi sampai disebutkan 1000 lebih guru Imam Bukhari ini. Ya. Nah, seperti panjenengan, ya, kecerdasannya, gurunya banyak, ya, masya Allah, ini barokah. Maka ilmu Allah Subhanahu Wa Taala ini luas, sangat luas sekali. Ya. Kalau kita membatasi hanya itu saja, hanya di sini saja, tidak belajar yang lain, ya. Channel YouTube ya channel YouTube itu saja, ya. Padahal channel YouTube banyak. Ya. Majelis ilmu, majelis dzikru saja, padahal ustadz ya banyak. Ya. Masjidnya juga banyak yang buka majelis taklim. Nah, monggo berguru seperti Imam Bukhari, memiliki guru yang banyak. Ya. Kita juga berguru biar mendapatkan ilmu yang luas. Ya. Mendapatkan ilmu yang luas. Dengan luasnya ilmu, kita memiliki wawasan sehingga memberikan satu kesimpulan terhadap sebuah masalah ini berdasarkan ilmu. Kemudian selanjutnya wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Nah, ini intinya ayat kursi. Ya, kenapa kok disebut kursi? Ya, niki intinya ayat kursi itu di sini. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Ya. Kursi di sini para ulama menafsirkan. Ada yang menafsirkan kursiun ay kursi. Ya kursi. Panjenengan tahu bentuknya kursi. Kursi itu fungsinya untuk apa? Duduk, ya. Berarti ya kursi itu. Artinya kursinya Allah Subhanahu Wa Taala itu meliputi, ya, antara langit dan bumi. Yang kedua ditafsirkan oleh para ulama yaitu dengan bahwa kursi itu adalah keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Keagungan dan kekuasaan Allah meliputi wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Ya. Jadi Allah bersemayam di atas arsy, ya. Kemudian kursi Allah Subhanahu Wa Taala itu luas antara langit dan bumi. Jadi kita memahami wasi'a kursiyus samawati wal ard ini adalah keagungan dan kekuasaan Allah. Nah, kemudian tafsiran berikutnya yaitu Ibnu Abbas, imam ahli tafsir, ya. Beliau adalah dikatakan bahwa ahli tafsir, ya, sayyidnya atau tuannya ilmu tafsir ini adalah Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya, sahabat Ibnu Abbas. Wasi'a kursiyus samawati wal ard qala ilmuhu al-ilmu. Nah, kursi itu yang dimaksud adalah ilmu Allah. Jadi ilmu Allah Subhanahu Wa Taala wasi'a kursiyuhus samawati wal ard, yaitu ilmunya meliputi antara langit dan bumi. Nah, ini ayat kursi. Jadi luar biasa keagungannya ayat Allah Subhanahu Wa Taala, ayat kursi ini. Sehingga
meliputi semua urusan kita, apalagi hanya di bumi. Sementara Allah Subhanahu wa taala ini ilmunya antara langit dan bumi ini dikuasai Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaannya, maka tidak ada yang lebih berkuasa kecuali Allah. Tidak ada yang lebih kuat kecuali Allah. Tidak ada ilmunya yang lebih tinggi kecuali Allah. Jadi nggak pantas makhluk ini menyombongkan diri, mengaku lebih berilmu, mengaku yang paling pinter, mengaku yang paling alim. Tidak. Ya. Karena apa? Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Ilmunya Allah meliputi antara langit dan bumi. Masya Allah. Ya. Kemudian yang terakhir belum ya. Wala ya'udu hifdzuhuma ay la yathqalahu wa la yaqtarithu hifdzus samawati wal ard wa man fihima wa man bainahuma. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak lepas ya untuk menjaga apa yang ada hifdzuhuma ya. Allah menjaga apa yang ada di langit dan di bumi. Wala ya'uduhu hifdzuhuma. Nah, jadi tidak lepas daripada penjagaan Allah, pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau hari ini kita kok seakan-akan hidup ini sengsara, hidup ini susah, hidup ini berat. Ya Allah, uripku iki paling abot. Gak ono urip kaya aku ngene iki, paling abot. Sinten sing damel abot ngoten niku? Panjenengan piyambak. Apa sebabnya? Jenengan mboten kenal Allah. Ya. Allah itu maha segalanya. Ya, menjaga kita, menyelesaikan urusan kita, meringankan beban kita. Lah abot itu karena yang jenengan itu merasa tidak ada yang bersama jenengan. Jenengan pikir dewe, jenengan stres dewe. Ya. Kita merasa lemah ya. Padahal apa? Wala ya'uduhu hifdzuhuma. Tidak lepas dari penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menjadi orang yang kuat. Ya, tidak lemah, tidak cengeng, tidak putus asa. Apalagi anak-anak sekarang zaman generasi Z ini, muda ya, sedikit ada masalah, aku bunuh diri aja, ya. Namanya apa? Bundir, ya, bundir. Terkenal di media sosial ya. Napa bundir nih? Bukit. Bundir nih, aku bunuh diri. Sedikit-sedikit bundir, sedikit-sedikit bundir, ya. Karena apa? Anak-anak sekarang generasi hari ini tidak kenal dengan Allah, ya. Belum ta'aruf sama Allah. Tak kenal maka tak sayang. Akhirnya yang disayangi itu makhluk-makhluk manusia enggak jelas. Ya. Manusia-manusia enggak jelas. Bahkan ya, nanti di akhir ini saya bacakan ada jin-jin iblis setan itu yang menjelma menjadi manusia yang nanti ya mereka itu menarik simpati manusia. Naudzubillah min dzalik. Ya. Karena setan itu kan ya menghiasi sesuatu yang buruk, yang jelek itu menjadi bagus. Nah ini. Dan anak-anak kita ini tidak paham ya, apalagi kenal dengan Allah. Apalagi meyakini Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin tidak sampai mencintai Allah, yang dicintai ya kekasihnya. Yang dicintai ya orang-orang yang tidak jelas itu ya. Yang ngasih duit baru seneng, baru cinta. Yang enggak ngasih ya yang ngasih masalah tambah dibenci ya. Nah ini. Karena tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua itu ya karena ya dibuat sendiri oleh manusia. Maka di sini wala ya'udu hifdzuhuma ay la yahkiluhu wa la yaqtarithu hifdzus samawati wal ard. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini mengetahui semua urusan yang ada di langit dan di bumi dan Allah menjaganya.
Apalagi dengan orang-orang yang beriman, yang dekat dengan Allah, yang mencintai Allah, yang rindu ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka pertanyaan saya ndak bosen. Jenengan sampun kangen rindu napa mboten kali Allah? Sampun pengen ketemu napa dereng? Abot nggih? Abot. Padahal level tertinggi ini syauq, rindu, ya. Mengenal, meyakini, mencintai, rindu. Sudah. Wis pokoknya kepengin ketemu Allah. Saiki ya gak apa-apa. Nggih. Sing sepuh siap, ya. Nah. Makanya orang yang berjuang di jalan Allah, orang yang berjihad di jalan Allah, orang yang berperang di jalan Allah itu levelnya paling tinggi, Pak. Karena apa? Karena dalam hidupnya yang dipikirkan itu apa? Al-mautu fi sabilillah, asma amanina. Mati di jalan Allah itu cita-cita kami tertinggi. Jadi kemarin ada Ismail Haniyeh, seorang pimpinan ya politik Hamas, beliau meninggal dunia. Itu yang dicari oleh beliau, ya. Itu yang dicari. Nah, orang-orang seperti ini jarang. Panjenengan golek napa? Golek mati napa mboten? Waduh, ojo mati dhisik, Pak. Pak Adi, golek mati napa urip? Abot nggih. Sik dodol kebab, Pak, ya. Iki ya sik golek uripe. Itulah bedanya kita dengan para mujahid. Ya. Mereka orang-orang yang berjihad di jalan Allah itu mencari kematian. Sebagaimana musuh-musuh kita yang mereka itu mencari kehidupan dunia. Ya. Kalau mujahid itu mati-matian mencari mati. Bedanya nih, kok. Kalau musuh-musuh orang-orang kafir, Pak, orang-orang kafir yang hubud dunia, mereka yang dunia hidupnya itu ya kurang terus dunia itu ya sebagaimana dulu kita kaji di dalam surat Al-Baqarah, orang-orang Yahudi pengen hidup 40 tahun lagi, pengen hidup terus, kalau bisa jangan mati. Itu orang kafir, yang dicari hidup. Kalau orang mukmin yang dicari mati karena bertemu dengan Allah. Nah, niki levelnya tinggi, Pak. Lah panjenengan levelnya sudah sampai mana ini? Cinta. Cintaku. Oh, masya Allah, cintaku. Cintaku sudah level lumayan, Pak. Cinta dulu. Nah, ya cinta kan, ya mengenal, meyakini, cinta, rindu. Nah, masya Allah. Ya. Mudah-mudahan. Ya. Mudah-mudahan sampai level tertinggi ya, karena ini wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kemudian yang terakhir, wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Hadhil ayat wa ma fi ma'naha minal ahadits sahih fiha tariqatus salafus salih amruha kama ja'at min ghairi taqyif wala tasbih. Masya Allah ya, yang paling terakhir ini yang luar biasa. Wa huwal aliyyun. Dia Allah Subhanahu wa taala Al-Ali. Apa makna Al-Ali? Maha tinggi. Ya. Kalau jenengan ngomong tinggi, bicara tinggi, itu bayangannya seperti apa, Pak? Pohon kelapa tinggi katanya. Meninggi gitu ya. Maka sesuatu yang tinggi ya, Allah ini tidak ada yang lebih tinggi darinya ya. Allah ini maha tinggi, berarti yang lain ini apa? Rendah. Al-Ali. Maka Allah ini maha tinggi, sehingga yang lain, yang selain Allah ini rendah, remeh, tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita menjadikan Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi ya, yang lebih tinggi daripada yang lainnya,
fa insyaallah kita juga akan ditinggikan Allah, dimuliakan Allah. Ya. Nah, ini yang paling penting. Al-Azim, Allah Subhanahu wa taala Maha Agung, ya. Masjid agung, berarti masjid-masjid yang lain itu apa? Kecil, ya kan gitu ya. Nah, maka kalau Allah Maha Azim, Maha Agung, yang lain rendah. Pak Jokowi yang azim, yang ali, yang azim siapa? Allah. Nah, kalau ada orang yang meninggikan, yang mengagungkan manusia, itu berarti tidak paham ayat kursi. Ngoten nggih? Masya Allah. Nah, terakhir, karena kayaknya sudah banyak gerak ini ya, saya bacakan ya beberapa keutamaan ya. Ada hadis di tafsir ini. Saya bacakan hadis terkait dengan keutamaan ayat kursi ini. An Abdullah ibnu Abi Lubabah, an Abdullah ibnu Abi bin Ka'ab, an Abahu, ya, dari ayahnya, ya, sahabat Ka'ab tadi. Akhbarahu annahu kana lahu jarnun fihi tamrun. Ya, bapaknya ini memberitahu dia punya satu tempat ya, satu wadah. Isinya kurma. Isinya itu kurma. Qala fakana abi yata'ahaduhu fawajaduhu yangkus. Jadi setiap malam ketika dia mau ngambil isi kurma itu selalu berkurang. Ya. Padahal diisi penuh. Begitu mau diambil kok kurang. Sapa sing njobok iki? Nah, ya. Qala faharisuhu dzata lailatin. Iki koyakane kudu dijaga iki. Akhirnya dijaga sama beliau, dijaga sama bapaknya Ka'ab ini. Dijaga fa idza huwa bidayatun syabihil ghulam al muhtalim. Qala fasalamtu alaihi faraddas salam. Kok tiba-tiba ada yang datang seperti remaja ya, arek-arek ganteng ini ya, kayak di belakang ini. Nah, tapi ini wajahnya berbeda ya. Nah, kayak anak remaja datang. Kemudian bapaknya sahabat Ka'ab ini fasalamtu, saya mengucapkan salam, assalamualaikum. Faradda salam, maka dijawab salamnya, waalaikumsalam. Qala, ya, ma anta? Sinten? Ya, karena anak muda ya, sopo awakmu? Siapa kamu? Ya. Jinniyun am insiyun? Kamu itu jin apa manusia? Qala jinniyun. Maka dia berkata, aku adalah jin. Ya. Qala qultu nawalani yadaka. Ayo salaman. Nah, nek panjenengan ngerti nek iku jin, wani napa mboten salaman? Ya, dia sudah mengatakan saya jin. Ya, ayo salaman, ya. Qala fanawalani yadahu fa idza yadu kalbun wa sya'run kalbun. Ya. Pas dicekel tangannya, dipegang tangannya, kok kayak kaki, kok kayak ini apa namanya? Kakinya atau tangannya anjing. Ya, rasanya ya nopo. Sya'run kalbun, ada bulu-bulunya. Ini. Jadi tangannya itu ya kayak salaman mbek sampean ngene gini, salaman mbek sampean biasa ya. Tapi iki rasane kayak ya salaman sama kakinya atau tangannya anjing, ada bulu-bulunya. Ada bulu-bulunya. Fakultu hakadza khalqul jin. Apakah seperti ini jenisnya jin? Qala, dia mengatakan laqad alimtal jinna ma fihim asyaddu minni. Kamu pasti tahu ya, jin sing ya ada yang lebih serem daripada aku. Nah, kan gitu ya. Jadi ternyata jin itu juga bisa menyerupai manusia. Seperti iblis juga menyerupai orang tua pada saat di Darun Nadwa. Tahu Darun Nadwa Pak ya? Di Mekah
Itu ada semacam kayak gedung DPR itu, tokoh-tokohnya berkumpul untuk membunuh Rasulullah. Bagaimana caranya? Caranya ternyata ada orang tua datang dari Irak, ini memberitahu, caranya begini supaya kamu nanti tidak dituntut sama kabilah-kabilah. Nah, ternyata siapa orang tua ini? Iblis, ya. Dia adalah setan, ya, yang datang dari Irak kemudian menjelma. Nah, jadi di sini juga ini adalah jin. Ya. Asyadum ini ada yang lebih serem. Fakultu fama hamalaka ala ma sonata. Kenapa kamu melakukan ini? Kok kamu itu sering ngambilin tamar, ngambilin kurma? Ya. Qala balaghani annaka rajulun tuhibbus shadaqah. Ya, sampai saya itu dengar kabar kamu itu adalah orang yang suka bersedekah. Oh, ya. Fa'ahbabna an nusiba min ta'amika, maka karena kamu itu ahlu sedekah, saya juga suka makan makananmu. Nah, jin itu senang, Pak. Ya. Suka dengan makananmu. Qala faqala lahu abi, ya. Famal ladzi yujiruna minka. Nah, kemudian bapaknya sahabat Ka'ab ini bertanya, oh ya, kalau begitu kamu kasih tahu kepada saya bagaimana caranya bisa terbebas dari kamu, dari gangguanmu. Bagaimana caranya agar kita bisa terbebas dari gangguan jin. Qala hadhil ayatun ayatul kursi. Nah, jadi untuk terbebas dari gangguan jin, maka bacalah ayat kursi. Maka bacalah ayat kursi. Summa ghadan ilan nabi, kemudian besoknya ini pertemuan bapaknya ini diceritakanlah ya oleh Ka'ab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa akhbarahu faqala nabi, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, shadaqal khabith. Benar orang jahat itu. Ya. Kata Rasulullah, benar, orang yang jahat itu benar. Si jahat itu benar. Jadi jin yang mengatakan bahwa terbebas dari gangguan jin itu adalah dengan membaca ayat kursi. Nah, ini salah satu keutamaan. Kemudian kemarin juga sudah saya ceritakan ya, terkait dengan ada saudagar itu yang menginap di satu tempat, dan tempatnya itu kalau orang itu menginap di situ pasti mati, ya, meninggal. Nah, kemudian dia membaca ayat kursi sampai ya berapa kali kemarin, Pak? 10 kali baru terbakar. Tapi muncul dulu jin itu. Jin itu muncul dulu di pojokan rumah. Ya, dia ikut membaca ayat kursi. Tujuannya apa? Untuk menakut-nakuti. Loh, aku yo iso ayat kursi. Ya. Nah, sehingga orang itu kalau dia tidak yakin dengan ayat kursi ini, ya, dia akan lari. Nah, makanya sampean ojo wedi disantet, dia apa maneh? Ono lea, ada apa lagi itu? Yang apa untuk ya menakut-nakuti jenengan ini. Nah, pokoknya segala sesuatu yang itu urusannya dengan jin, urusannya dengan setan, urusannya dengan iblis, maka apa senjata kita? Ayat kursi. Nah, sampai ini mboten apal ayat kursi kebangetan. Nah, jadi ini ayat kursi ini adalah sebagai senjata. Dan ayat kursi ini adalah ayat yang paling agung di dalam Al-Qur'an. Kemudian satu lagi, Anas bin Malik haddatsahu anna Rasulullah sa'ala rajulan min sahabatihi, bahwa Rasulullah bertanya kepada salah seorang laki-laki sahabatnya, faqala ayu fulan, ada seorang yang ditanya, hal tazawwajta, apakah kamu sudah menikah? Qala la. Ya. Belum. Walaisa indi ma atazawwaju bih, ya. Kula mboten gadah napa-napa ya Rasulullah, ya.
arep kawin iku yo apa karep tapi bondone cupet. Ya. Enggak ada apa-apa. Qala awalaisa ma'aka qul huwallahu ahad? Ya. Kamu sudah hafal qul huwallahu ahad? Ya. Bala, ya Rasulullah. Qala rubu'ul Qur'an. Itu seperempat dari Al-Qur'an. Qala alaisa ma'aka qul ya ayyuhal kafirun? Ya, kamu sudah hafal qul ya ayyuhal kafirun? Qala bala, ya Rasulullah, saya sudah hafal. Qala rubu'ul Qur'an. Itu juga seperempat dari Al-Qur'an. Laisa ma'aka idza zulzilah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ya, sudah hafal? Qala bala, ya, saya hafal ya Rasulullah. Rubu'ul Qur'an. Qala rubu'ul Qur'an. Alaisa ma'aka idza jaa nasrullah? Qala bala, qala rubu'ul Qur'an. Qala laisa ma'aka ayatul kursi? Allahu la ilaha illa huwa. Qala bala, qala rubu'ul Qur'an. Ya. Jadi ayat-ayat atau keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk ayat kursi ini adalah seperempat dari Al-Qur'an. Ya. Jadi dengan itu saja cukup. Ini ya. Tapi tiang sakniki napa nggih purun. Yogane disukani ayat kursi mawon. Kinten-kinten purun napa mboten disukani ayat kursi mawon? Maharnya apa? Ayat kursi. Siap napa mboten, Bu? Nggih, mikir-mikir riyen Ustaz. Nah, jadi ayat kursi ini Masya Allah ya, memiliki keutamaan dan di antara keutamaannya adalah bisa meringankan beban, ya, bisa meringankan beban. Kemudian banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan ayat kursi ini. Ya Rasulullah, ayyuma anzala alaika azam, apa yang diturunkan kepadamu yang paling agung ya Rasulullah? Qala ayatul kursi. Maka Rasulullah bersabda ayat kursi. Rawahu An-Nasa'i. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, monggo nanti dicari di googling ya atau di YouTube keutamaan ayat kursi. Sing penting hafal ya. Nah, untuk mengakhiri monggo sareng-sareng dihafalaken. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Kita akhiri majelis ini dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.